Kita mau kasih makan ikan dulu. Mana ini makanan ikannya? Ini dia. Ini dia makanan ikannya. Ini ada kolam kecil di depan rumah. Jadi tiap pagi harus kita kasih makannya ya. Ini dia teman-teman. Kita kasih pelet. Ini ada ikan gurame, ikan pleti, sama ikan gapi, ikan kecil. Tuh dia makan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini hari Ahad 8 Januari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan informasi mengenai harga sawit, harga CPU, juga berita sawit lainnya. Pertama, mari kita cek untuk harga TBS sawit ya. Kita lihat di grup Facebook. Kita lihat grup Facebook harga sawit. Sementara untuk di Merangin Jambi di tingkat PKS harganya Rp2.310 per kilogram. Rp2.310 per kilogram. Kemudian ada teman kita Aziz Manurung di Simalungun Rp2.050 per kilogram. Kemudian teman kita di Rokan Hulu ya, Rokan Hulu Riau, Kampar Seneno Rp2.070 per kilogram di petani bosku katanya. Kemudian Muhammad Amir, kenapa semakin menurun harganya, mahal pupuk sekarang ya. Kita doakan semoga harga TBS sawit naik ya. Kemudian Nur Cahaya, kalau kami di sini Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Rp1.800 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian ada teman kita Aida Putri Nasrun di Kabupaten Pasir, Kecamatan Longkali, Desa Putang. Harga TBS hari ini Rp2.100 per kilogram di tingkat petani, harga loadingan. Kemudian ada Anto Iqbal, Rp2.210 per kilogram di petani. Kemudian Ridwan Muhammad Rafi, Sulawesi Barat, Kabupaten Polman, Rp1.100 per kilogram harga petani. Kemudian ada Rafael Trihandi Brata di Ramsakean Jambi, Rp2.270 per kilogram. Kemudian Marvin Perwanci, Rp2.430 di Kalimantan Tengah di Peron, Kabupaten Lamandau. Kemudian ada teman kita di Talo Seluma Bengkulu, Idan ya, Rp1.800 per kilogram di tingkat rem. Ada Mukmi di Darmasraya, Kecamatan Pulau Punjung, Kenagarian Tebing Tinggi, dan Kampung Baru. Harga Rp2.200. Mudah-mudahan meningkat lagi harganya, amin. Ada Mak Enci
Jambi Rp5.000 per 3 kilo, berarti sekitar Rp1.800 teman-teman. Ada lagi Stella teman kita, sawit sedang mengalami penurunan harga saat ini. Berikut kondisi buah dalam keadaan trek, sangat menyedihkan nasib petani. Ya, mudah-mudahan segera membaik kondisinya, harga sawit akan naik ya. Kemudian ada Budiman teman kita di Masamba, tingkat petani Rp1.800 per kilogram. Ada lagi Ratna Anissa Sumatera Selatan di tingkat petani Rp1.960 per kilogram. Ada lagi teman kita Ziknur di Riau Rp2.100 per kilogram. Kemudian Bahtarudin Baj di Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi Rp2.330 per kilogram. Baik teman-teman, itu tadi harga sawit dari berbagai daerah. Kita dapat dari informasi di teman-teman kita di grup Facebook ya, harga sawit. Kemudian ada berita sawit lagi dari Info Sawit. Kita buka situs Info Sawit. Di Info Sawit ada berita apa, kita lihat teman-teman. Pertama untuk harga CPO. Harga CPO di KPBN terupdate 6 Januari. Naik tipis Rp90 per kilogram. Info Sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat naik menjadi Rp11.890 per kilogramnya pada Jumat 6 Januari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp90 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Kamis 5 Januari 2023 yang mencapai Rp11.800 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat Info Sawit dari KPBN, untuk wilayah Belawan dan Dumai harga CPO mencapai Rp11.890 per kilogramnya. Menurut praktisi bisnis dan ex-intelijen market pemasaran di PT PN7 Boyko Suratin, untuk pasar CPO di bursa berjangka tercatat melemah karena adanya aksi ambil untung akibat dinamisnya pasar minyak kedelai. Fluktuasi harga itu juga terjadi akibat dampak adanya penurunan harga minyak mentah dan kinerja ekspor CPO yang melemah di Januari 2023. Kita cek ada berita sawit apa lagi teman-teman. Tentang peremajaan sawit rakyat. Kementan pastikan Permentan nomor 3 tahun 2022 percepat program peremajaan sawit. Info Sawit Jakarta. Kementerian Pertanian Kementan menegaskan penerbitan peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 3 tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit untuk memberikan kepastian hukum terhadap berjalan optimalnya program peremajaan sawit rakyat atau PSR. Tercatat realisasi capaian rekomendasi teknik program PSR selama tahun 2022 seluas 17.587 hektar, sehingga sangat dirasakan petani atau perkebunan atau pekebun sawit. Sejak dilantik menjadi Dirjen Perkebunan baru 5 bulan terakhir ini, tentunya hasil yang luar biasa dapat
merealisasikan pelaksanaan program PSR seluas 17.587 hektar itu. Ini dengan berbagai terobosan dan inovasi untuk meningkatkan produksi sawit dalam negeri, sehingga terbitnya Permentan nomor 3 tahun 2022 justru memberikan kepastian hukum terhadap bantuan PSR itu benar-benar terlaksana dan diterima petani secara tepat dan cepat. Juga memperlancar dan melindungi petani, bukan untuk memberatkan atau mempersulit petani saat memproses bantuan program PSR, kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Shah dalam keterangan resmi diterima Info Sawit 5 Januari 2023. Lebih lanjut, Andi menjelaskan capaian program PSR ini harus diapresiasi karena dalam pelaksanaannya dihadapkan tantangan yang berat, yakni minat pekebun untuk berpartisipasi program peremajaan serta pada aspek legalitas dan status lahan. Minat pekebun sangat memiliki korelasi dengan harga TBS yang relatif meningkat pasca larangan ekspor produk kelapa sawit. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap capaian pada program PSR. Hadirnya Permentan nomor 3 tahun 2022 ini mencegah tumpang tindih lahan, kepastian hukum dan adil sehingga kepemilikannya clear and clean dan tidak ada masalah di kemudian harinya. Demi kebutuhan petani, Permentan ini terus disempurnakan sehingga dapat atasi kondisi di lapangan saat ini sedang proses harmonisasi di Kemenhumkam, jelasnya. Selanjutnya Andi menjelaskan hambatan pelaksanaan program PSR 2022 adalah adanya beberapa catatan dari auditor eksternal berkaitan dengan kepastian usaha, khususnya dari aspek status lahan. Program PSR tidak boleh berada dalam kawasan hutan, kawasan hak guna usaha atau HGU, dan kawasan lindung gambut karena mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan pertahanan atau agraria. Kendati demikian, sambungnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah berupaya secara terus-menerus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah untuk mendata secara bertahap bagi kebun sawit rakyat yang masuk dalam kawasan hutan, kawasan HGU, maupun kawasan lindung gambut. Hal tersebut sangat penting mengingat kewenangan penyelesaian kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan tidak berada pada Kementerian Pertanian. Begitu juga koordinasi dengan Kementerian ATR atau BPN untuk mendukung penuh atas setiap usulan calon pekebun PSR untuk mendapat layanan pengecekan status lahan mereka. Kemudian juga dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK. Direktorat Jenderal Perkebunan telah berkoordinasi secara insentif untuk memberikan dukungan penuh pada program PSR, tandas Andi Nur Alam. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin demikian dulu info dari sawit dan kali ini mengenai harga sawit, harga minyak sawit atau CPO, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap. Dan jangan lupa dukung channel Sawit Dan dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita selalu dapat terhubung dan dapat saling memberikan informasi mengenai berita sawit dari berbagai daerah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.